Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal ASN IPA SMP tahun 2025. Untuk kalian yang membutuhkan PDF, soal-soal, dan pembahasan OSN, kalian bisa DM ke Instagram @candelacourse. Oke, soalnya adalah contoh konsep Archimedes dalam kehidupan sehari-hari adalah yang A bejana berhubungan, yang B mesin hidrolik, yang C hidrometer, atau yang D suntikan. Hukum Archimedes adalah sebuah hukum tentang prinsip pengapungan di atas zat cair. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut, atau yang sering disebut gaya apung. Besar gaya dorong yang dihasilkan sama dengan berat zat cair atau zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Penerapan hukum Archimedes yang pertama adalah kapal. Ketika membangun kapal, seorang mengikuti prinsip Archimedes bahwa sebagian besar kapal dibiarkan berongga di dalamnya yang menjaga kepadatan lebih rendah dari air, sehingga berat kapal menjadi lebih kecil dari berat dan daya apung air yang dipindahkan. Jumlah air yang dipindahkan mempengaruhi kapal dan kapal mengapung di permukaan air. Yang kedua adalah ikan. Prinsip Archimedes juga berlaku untuk ikan yang berenang di air. Kebanyakan ikan memiliki kantung renang yang membantu mereka mengontrol gaya apung yang bekerja padanya. Seekor ikan mengisi kantong renangnya dengan udara untuk naik ke permukaan air karena volumenya bertambah dan air yang dipindahkan lebih banyak sehingga daya apungnya juga bertambah. Untuk menyelam ke dalam air, ikan melepaskan udara dari kantong renang yang mengurangi volumenya dan gaya apung yang bekerja padanya juga berkurang. Yang selanjutnya, laktometer. Laktometer juga bekerja berdasarkan prinsip Archimedes, karena pemalsuan menyebabkan perubahan kepadatan yang dapat dengan mudah diidentifikasi menggunakan perangkat ini. Yang selanjutnya ada kapal selam, di mana kapal selam dapat tenggelam di air dan juga mengapung di permukaan air, menjaga kerapatan air dan perpindahan kapal selam. Kepadatan tersebut dijaga oleh dua komponen penting kapal selam, yaitu bejana tekan dan tangki pemberat. Saat kita mengisi tangki pemberat dengan air, maka akan tercipta massa jenis kapal selam yang lebih besar dari massa jenis air yang dipindahkan. Sehingga, kapal selam tenggelam ke dalam air, sedangkan air ini dikeluarkan dari tangki pemberat, kemudian memberat. Di dalam tangki, kerapatan rata-rata kapal selam kurang dari kerapatan air yang dipindahkan, dan kapal selam mengapung di permukaan air. Yang selanjutnya adalah berenang. Hukum Archimedes juga berlaku untuk renang. Saat berenang, kita dipengaruhi oleh gaya ke atas, juga dikenal sebagai daya apung. Perenang dapat mengapung di permukaan air karena tekanan di atas perenang lebih besar daripada di bawah, karena massa jenis air lebih besar dari massa jenis udara. Secara umum terlihat bahwa berenang di air asin lebih mudah daripada di air tawar, karena daya apung tidak hanya bergantung pada air yang bergerak, tetapi juga pada massa jenis cairan. Yang selanjutnya hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kerapatan atau massa jenis fluida. Cara kerja hidrometer didasari oleh hukum Archimedes. Menurut hukum Archimedes, gaya padat yang tersuspensi dalam suatu fluida akan mengalami gaya apung yang sama besar dengan berat zat cair yang dipindahkan ketika dimasuki oleh zat padat. Akibatnya, makin tenggelam hidrometer ke dalam fluida, maka makin kecil juga kerapatan atau massa jenis fluida tersebut. Jadi, di sini bejana berhubungan ini tidak sesuai dengan konsep Archimedes, tetapi hukum Pascal. Mesin hidrolik sesuainya juga dengan hukum Pascal. Hidrometer sesuai dengan hukum Archimedes,
suntikan sesuai dengan hukum Pascal, di mana hukum Pascal menyatakan bahwa jika sebuah cairan tertutup di dalam sebuah wadah yang tidak dapat ditembus oleh cairan tersebut, maka tekanan yang berada pada cairan tersebut akan merambat dengan sama kuatnya di seluruh bagian dari cairan tersebut. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!